Pecah tangis anak ini saat bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Hidup tanpa dukungan dari orang tua membuat anak ini harus putus sekolah mengurus kedua adiknya. Saat ditanya penyebab sang ibu meninggal dunia, ia pun belak-belakan mengungkap fakta mengejutkan yang membuat Kang Deddy Mulyadi kaget. Makan kamu dari siapa? Bibi. Bibi. Kebutuhan adikmu dari Bibi. Dua-duanya. Berarti bibimu itu membiayai 3 keponakannya dan membiayai nenek. Ya. Bibi itu bibi adik ayah apa adik ibu almarhum? Adik ibu almarhum. Ya Allah. Jadi ayahmu enggak? Keluarga dari ayahmu? Ayahmu orang mana? Orang sananya, Pak. Orang Bunda. Kuningan. Berarti kan keluarganya ada. Ada. Di kampung itu kan pasti ada keluarganya. Jadi yang lebih bertanggung jawab ada keluarga dari ibu. Ya. Yang lebih bertanggung jawab adalah bibi, adik mama almarhum. Dulu sebelum mama meninggal, bapakmu kerja apa? Nasi goreng sama, Pak. Dari dulu. Waktu mama masih ada kan berarti lancar kan? Lancar enggak lancar, Pak. Lancar nggak lancar gimana? Kayak dulu mah alhamdulillah ya. Terus pas kemarin mama meninggal tuh gara-gara ayahnya nggak tanggung jawab. Oh, artinya bahwa sikap tidak bertanggung jawab ayahmu itu sudah dari dulu, sebelum mama meninggal. Yang disebut dengan tidak tanggung jawab apa? Kalau misalnya ditelepon suruh kirim uang buat beras gak ada, terus buat jajan, terus buat susu gitu Nggak ada. nggak. Paling nanti kalau misalnya kan di Jakarta punya teman ayah ya, ditelepon, abis itu ditelepon katanya nggak punya uang, udah gitu aja. Tapi teman ayahmu lancar usahanya. Alhamdulillah. Yang lain mah lancar kan? Ya kalau nggak lancar ya pulang kampung aja. Mungkin udah nikah lagi. Tapi tidak boleh dendam sama ayah. Tetap aja apapun itu adalah ayahmu sendiri. Apa mama meninggal karena sakit apa? Nggak sakit. Gak mungkin orang yang meninggal nggak ada penyebab. Kan aduh gimana ya, Hah? mama gantung diri. Hah? Pas tak dengar lah. Mama gantung diri itu kan? Kak salah dengar. Maaf ya nanya itu ya. Bapak nggak tahu, dikira mamanya sakit. Saya nggak tahu kalau peristiwanya Nggak adalah apa-apa. karena itu ya kan peristiwanya. Ya karena mungkin itu terjadi karena kecewa ya. Pernah ngeluh mamahnya? Tiap hari Pak. Tapi nggak pernah ngeluh ke siapa-siapa, ngeluhnya tuh Ke bibi nggak pernah? Enggak. Ke nenek nggak pernah curhat? Oh, ngeluhnya ke adik, ke neng ya? Iya, ke aku aja. Oh, ngeluhnya apa waktu itu curhat mama? Katanya nggak punya uang. Oh, terus? Jangan diterusin sekolahnya pas aku kelas 8 itu teh. Jangan diterusin sekolahnya. Iya nggak apa-apa. Gek. Terus tapi kamu kalau misalnya ada uang mama harus berjuangin gitu. Sampai kuliah. Jangan sampai kayak mama gitu. Maaf ya nanyanya agak mendalam bapak gitu loh, karena kan dari awal begitu dengar nama ayah di Jakarta kok nggak bantu, aku tuh jadi langsung curiga. Aku dihubungi udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kemarin aja kan disuruh fotokopi KTP. Nama orang tua wali. Ya diituin, difotoin. Udah ditelepon sampai 20 kali, terus di WA nggak Kacanya tutup ya dibalas. om. Nah terus? Terus saya telepon ke teman ayah gitu. Itu ayah maaf itu suruh ngomong ke aku ada itu perlu gitu ya. Habis itu katanya cuman gini Pak,
fotokopi KTP, muntah KTP nabain asli fotoin gitu. Tapi dianya malah langsung bilang gini, nggak punya uang, jangan nelpon lagi gitu. Belum ngomong gitu akunya, langsung dimatiin. Kan hanya minta, kalau ke KTP kan nggak usah difotokopi, tinggal difoto. Iya kan, Difoto dikirimin, di WA-in, kan nggak bayar kan? Enggak. Ya itu mah bukan urusan duit, urusan tidak bertanggung jawab. Itu bukan urusan uang, itu urusan sudah tidak ada tanggung jawab. Kamu nggak usah berharap lagi. Karena kalau kamu berharap sakit hati. Janganlah berharap pada sesuatu yang tidak mungkin kamu harapkan. Karena kamu akan menambah kekecewaan. Berharaplah pada sesuatu yang mungkin bisa diharapkan. Jangan pernah berharap pada yang sudah tidak punya harapan. Apa yang membuat kamu memiliki spirit sekolah? Padahal sudah tahu kan, adiknya susu pun nggak kebeli, yang satu masih SD, kemudian orang tuamu tidak bapak ibu meninggal, bapaknya tidak bertanggung jawab. Apa yang membuat kamu memiliki spirit untuk sekolah? Masih mau belajar, terus kata mama jangan sampai diputusin sekolah, ingat gitu. Oke, jadi intinya gini, mamahmu merasakan bahwa perempuan itu harus mandiri. Ketika perempuannya tidak mandiri, tidak punya penghasilan, tidak punya pendidikan yang baik, kemudian mendapat suami tidak bertanggung jawab, itu menyakitkan. Dan pada akhirnya mamamu putus asa. Sehingga apa yang dialami oleh mamamu tidak boleh dialami oleh kamu. Sehingga kamu harus mandiri. Masya Allah, itu seorang anak masih kecil ya, lagi sekolah kan, harus tidak mampu lagi untuk bersekolah, hanya ngurusin adiknya setelah kematian ibunya. Akibat itu mungkin depresi gitu, akibat daripada sang ayah yang nggak mau bertanggung jawab itu. Kalau ditelepon tidak mau respon yang baik, tidak mau kirim uang. Mungkin bapaknya lagi di Jakarta kerja, tapi ya meninggalkan tanggung jawab yang sangat besar mungkin di kampung, anak istri yang tidak lagi diuruskan dengan baik, tidak diberikan uang belanja dan sebagainya. Dan akhirnya ibunya mungkin nyerah pada itu, akhirnya stres, mungkin depresi, kita nggak tahu. Akhirnya ya begitulah tentang kehidupan manusia, tidak ada yang sempurna gitu. Dan kita kasihan dengan nasib anak gadis tadi yang kayaknya terpaksa untuk mengambil tanggung jawab seorang ibu dan selaku ayahnya juga untuk menjaga adik-adiknya, dan harus sekolah karena titip ibunya, pesan ibunya supaya habis menjadi menyelesaikan sehingga habis kuliah gitu, dan mandiri sebagai wanita yang bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dan suka kata-kata Kang Deddy, ya udah jangan berharap lagi sama bapak. Kenapa? Apa kita mengharapkan tadi kepada yang tidak guna, kita mengharapkan sesuatu yang tidak punya harapan. Teruslah untuk pandang ke depan dan kejar cita-cita untuk menjadi orang yang lebih baik di ke depan, menjadi wanita yang mandiri, menjadi wanita yang kuat, dan tidak mengulangi lagi kesilapan atau apa yang telah dilalui oleh ibunya itu. Sesuatu kisah tentang masyarakat yang sangat menyentuh hati, dan kita doakan agar kehidupan adik tadi dipermudahkan dan diberikan kelancaran rezeki dan dapat sekolah dan menjadi orang yang berjaya di hadapannya, insya Allah. Kita doakan sama-sama. Kalau menurut kalian teman-teman bagaimana, titip komen di bawah supaya juga bisa tahu perasaan dan rasa kalian setelah melihat video ini. Sampai ketemu lagi dalam video, insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.